Sekarang kita membacakan poin nomor 25. Kembali ke jalan yang lurus. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Unzur ila halika alladhi anta alaihi in kana yasluhu lil mauti wal qabri fatamada alaihi wa in kana la yasluhu li hadaini fatub ila Allahi minha warji' ila ma yasluhu." Sambil ini ya, sambil menerapkan ilmu nahwu sharafnya yang sudah belajar, kok dibaca undur? Ya, ini fil amr. Undur ini fil amr. Kalau dibaca mudhari anzuru bisa apa enggak? Ya bisa saja, tapi konteks kalimatnya enggak pas kan begitu. Konteks kalimatnya enggak pas. Yang pas adalah fi'il amr. Lihatlah, perhatikanlah kepada keadaanmu. Di mana Anda sekarang berada. In kana yasluhu lil mauti wal qabri fatamada alaih. Jika baik untuk kematianmu dan untuk kuburmu, maka teruslah berjalan di atasnya. Tapi jika tidak baik untuk dua hal ini, yaitu kematian dan kubur, maka taubatlah kepada Allah dan kembalilah kepada sesuatu yang bisa baik untuk matimu dan kuburmu. Ibnul Jauzi berpesan kepada kita agar senantiasa memperhatikan keadaan kita, agar senantiasa memperhatikan keadaan kita. Keadaan yang bagaimana? Gerak-gerik kita, tindakan kita, keputusan kita, ucapan kita, pergaulan kita, keputusan kita baik enggak untuk kematian kita nanti dan untuk kubur kita nanti? Baik enggak? Kalau memang baik, lanjutkan. Kalau memang tidak baik, loh kok saya gini? Loh kok saya gini? Ini gak baik untuk kematianku. Loh kok saya gini? Ini gak baik untuk kehidupanku di alam barzah nanti. Gak baik ini. Maka bertobatlah kepada Allah setiap saat. Setiap saat. Jangankan dalam keadaan maksiat, dalam keadaan perkara yang mubah saja bisa terseret kepada hal yang merugikan kematian dan kubur kita. Jangankan dalam keadaan mubah, dalam keadaan ketaatan seperti ini, kita hadir di majelis taklim, itu pun bisa menyeret kita kepada kerugian untuk kematian dan kubur kita nanti. Loh kan ketaatan, kondisi ketaatan, keadaan ketaatan. Iya. Kalau ketaatan yang zahirnya ini bentuk ketaatan tidak klop dengan hati kita. Jadi hanya zahirnya saja bentuk ketaatan. Sebenarnya hatinya karena pengen mendapatkan pandangan dari siapa, karena pengen diketahui sebagai ahli ngaji dan yang lainnya. Maka jangankan perkara mubah, perkara ketaatan pun bisa membawa kepada kerugian. Oleh karena itu mesti lihat kondisimu, kata Ibnul Jauzi. Maka mesti lihat keadaanmu. Lihat keadaanmu. Di rumah kita sebagai suami, sebagai ayah. Keluar rumah di tempat kerja, mungkin sebagai manajer, mungkin sebagai karyawan, di paguyuban sebagai tetangga, di mana saja posisi kita dan bagaimanapun keadaan kita, maka ingat pesannya Ibnul Jauzi, lihat keadaanmu. Baik enggak untuk kematianmu dan kuburmu? Kalau baik lanjutkan. Kalau tidak baik untuk dua perkara ini, kematian dan kubur, maka bertobatlah kepada Allah. Masya Allah. Jadi setiap saat ke pasar jual beli perkara mubah,
Kira-kira membawa keuntungan apa kerugian? Nah, pengennya membawa keuntungan, maka masuk sudah baca doa, hati-hati ini seburuk-buruknya tempat. Hati-hati jangan sampai kemudian mendolimi customer. Hati-hati jangan sampai membuat susah si pedagang. Jadi lihat, biar jangan sampai merugikan kematian dan kubur kita. Sebagai anak, saya muamalahnya dengan ayah, saya muamalahnya dengan ibu, menguntungkan apa enggak nih? Kalau memang menguntungkan, lanjutkan. Kalau sekiranya tidak menguntungkan, loh kok saya gini? Padahal mengatakan saja kepada ayah, kepada ibu, itu bentuk menentang yang sangat ringan. Ayah, ibu, itu sudah merugikan kematian kita, sudah merugikan kubur kita. Lalu bagaimana lebih dari itu? Maka lihatlah kondisi Anda. Apakah baik untuk dua hal ini atau tidak baik untuk dua hal ini?